Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanan, salam sehat dan bahagia selalu untuk sahabat-sahabat traveling, sahabat-sahabat entrepreneur di seluruh Indonesia. Nah, malam hari ini saya lagi bertandang ke tempatnya Mbah Mo. Siapa Mbah Mo? Mbah Mo adalah yang pemilik bakmi legendaris Mbah Mo Yogyakarta. Nah, beliau punya beberapa outlet dan salah satu outletnya yang ditangani oleh putra putri beliau bernama Bakmi Dua Jaman, ada di Jalan Parangtritis di KM 6,5 di dekat Ring Road, pojok lampu merahnya. Dan sama-sama di Jalan Parangtritis. Kalau Bakmi Mbah Mo yang pertama yang sejak tahun 80-an itu ada di Jalan Parangtritis KM 16. Kalau yang ini di Jalan Parangtritis KM 6,5. Bincang-bincang apa kita tentang Bakmi Mbah Mo bersama Mbah Mo dan apa filosofi bisnis yang sering ditekankan Mbah Mo. Mari kita temui langsung beliau yang bersangkutan. Ayo, dadah. Alhamdulillah kita ketemu sudah dengan Mbah Mo yang punya merek bakmi legendaris Indonesia, Bakmi Mbah Mo. Dan sekarang kita sedang berada di outlet beliau yang Bakmi Dua Jaman yang dikelola oleh putra putri beliau. Jadi Bakmi Mbah Mo itu sebetulnya dari beberapa generasi, ada beberapa merek generasi yang lama pakai Mbah Mo tetap di Bantul sana, dan yang di tengah kota Jogja ada Bakmi Dua Jaman. Selain itu Mbah Mo juga membuat kemitraan dengan beberapa orang yang tertarik membuat bakmi di kota lain dengan merek yang suka-suka atau terserah pemiliknya, tapi diajari semua persis rumusnya di sini. Dia ini Mbah Mo. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Mbah Mo, ini kita di Travel Lebo ingin sedikit bincang-bincang dan mungkin nanti pesan-pesan untuk teman-teman muda, Ya. pengusaha muda, entrepreneur muda yang ya saat ini sudah lepas dari COVID, ini kemarin lagi terpuruk gitu ya. Nah, yang pertama ini Mbak Mo, ini sekarang lagi ada peristiwa-peristiwa di mana anak-anak muda tiba-tiba kaya, tiba-tiba sugih, dan 2-3 tahun kemudian amblek. Saya jadi teringat 2009 Mbak Mo pernah mengingatkan kepada teman-teman di kelas entrepreneur university, ojo kesusu sugih. Ternyata menemukan keberanian. Monggo Mbak Mo dikupas apa yang sedang terjadi. Jadi begini ya, anak-anak muda sekarang itu yang selalu diutarakan adalah emosional. Oke. Ya, ini emosional nomor satu. Kedua, rasa iri terhadap sesuatu tinggi. Ya, walaupun mereka sebetulnya tidak punya modal. Ya. Modal artinya apa? Kemampuan. Ya, karena apa? Seorang pembisnis itu yang bagus adalah selalu belajar dulu. Jangan keburu-buru dari orang kaya, dalam arti apa? Perjalanan bisnis itu harus ada grafiknya. Tidak boleh langsung begini. Ada proses yang harus dilalui. Iya. Ya. Jadi di mana ada lubang, bahasanya gejeglong, disitulah kita bisa mawas diri. Oh, apa sih salah saya? Oh, apa sih ini yang harus diketahui. Banyak sekali anak-anak sekarang itu hanya karena tertarik dengan orang lain yang berhasil, padahal mereka tidak punya ilmunya. Iya. Punya modal, karena apa? Di dalam bisnis itu modal itu nomor 2. Yang Modal nomor satu, nomor dua. Satunya? nomor satu ilmunya. Oke. Jadi kalau kita seorang penjual bakmi ya, kayak gini, jual bakmi kok pakai modal, rasa nganggo modal. Iya. Pakai ilmu aja, kita pelajari dulu ilmunya. Setelah kita mempelajari ilmu dengan saksama, bisa kita ciptakan bakmi. Kita baru buka. Bukanya nggak usah tanggung-tanggung, cari kawan-kawan yang punya rumah di pinggir jalan. Ya. Yo, kita kerjasama ya. Nanti kamu saya kasih sekian persen dari omset saya. Daripada rumah ini nganggur, garasi ini nganggur, insya Allah itu bisa maju. Jadi orang kalau bisa bisnis harus punya modal, apalagi kalau kita atau apa seperti anak-anak akademisi ya, Ya. belum buka aja sudah tanya modal saya kapan Mbak Mo
pulang ya. BEP istilahnya. Iya, BEP. Berangkat aja belum menghitung pulangnya. Itu. Ya kan? Kalau Mbak Mus selalu mengingatkan pada teman-teman, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Ini adalah suatu perubahan mindset seseorang yang tadinya takut untuk bisnis, mereka jadi tidak takut. Nah, itu. Ya. Jadi kalau saya simpulkan tadi ada 3 nih Pak. Satu, yang penting harus ilmunya dulu kalau Iya, teman-teman ilmunya mau dulu. bisnis. Kita Setelah pelajari. itu baru berpikir yang Iya. modal, yang tempat, Iya. yang ternyata itu juga bisa diusahakan dengan cara lain yang Iya. tidak terlalu Iya. sulit. Yang ketiga tadi menjalani prosesnya dan kalau jatuh itu jadinya nggak terlalu Iya. terpuruk dulu. Iya, gitu. kalau jatuh kita bisa berdiri Ada lagi. ilmunya. Iya. Tapi kalau kita keburu kaya, ini Set. karena apa? Sering-sering melakukan sesuatu yang tidak baik, dianggap baik. Iya. Tidak Katakan- normal, dia Iya, normal. Iya, salah satunya barang jelek bilang bagus. Ya. Ini kamu harus beri hati orang lain bisa terluka karena ucapan kita, jangan sampai. Jadi kalau orang pembisnis itu supaya dipercaya orang satu, jangan sering menyakiti hati orang lain. Yang keempat, jangan menyakiti orang lain, itu kunci untuk Iya. sistem kerjanya Iya. bisnis. Tuh. Terus Mbah Mo ini kan sudah berapa puluh tahun ya, dari 60-an sampai sekarang Iya. di bisnis kuliner. Kenapa bisnis kuliner tuh kelebihan bisnis kuliner Iya. sebagai salah satu pilihan Karena- apa ya Pak? Iya. Karena yang namanya bisnis kuliner itu adalah bisnis yang menjanjikan. Atau Ya kan, yang menjanjikan. Kita kalau jual bakmi, bahasanya ini ya, Ya. bahasa umumnya aja. Orang payu yo dipangan dhewe toh, ya kan. Kalau kita jual bambu, ora payu dikeletak bambunya ora iso, ya kan. Ya. Nah, ini salah satunya jadi orang berani bisnis kuliner. Kuliner apa saja. Oh, aku dodolan kone ra payu pangan dhewe toh. Ya kan? Kan penak. Dodol bakmi rasa jangan neng omah rasah nyayur pangan dhewe. Alhamdulillah dengan istilah kayak gitu kita yakin bahwa bisnis ini menjanjikan. Ya, tadi saya katakan, iya carane supaya gampang terkenal, gampang ini dan ya. Dalam tahun sekitar 86 sampai 89 ya, itu Mbah Mo masarkan bakmi di Bantul. ya, Yang di sana belum ada lampu, ya, belum ada parkiran. ya, Ini gimana menciptakan supaya orang percaya dengan saya? Tapi kan sebelumnya sudah saya pelajarin bakmi itu, oh harus begini supaya enak ya kan, enak-enak ini. Walaupun yang namanya enak itu relatif ya, tapi kita untuk ngecek orang bilang bakminya enak gimana, kita nggak usah tanya, nggak usah ditanya. Ditongkol nek piringnya resik berarti bakmi ini enak. Oh, iya. Nah ini nomor Berarti satu. itu jadi Ya. standar nantinya Iya ya? standar, nggak usah ditanya. Ya. Kedua, kalau kita pengen orang itu supaya dekat dengan kita, ya kita yang harus menghormati mereka. Katakanlah ya, ada teman kita yang seorang dokter, ya. begitu masuk di warung, mesti saya panggil dokternya, monggo dokter. Padahal kalau di luar saya ambil pian, ya dah. Tapi kalau begitu masuk di ruangan sini, saya panggil dokter, saya panggil Pak Camat, Pak Bupati ya, ya sampai Pak Menteri aja juga saya panggil Pak Menteri. Monggo Pak Menteri dulu. Suara saya perkeras supaya orang lain yang sana dengar. Saya teko menteri, saya teko bupati, saya teko danrem, saya teko dan sebagainya. Bahkan presiden pun datang. Iya, waktu loh. itu, ya. Waktu almarhum Gus Dur itu kalau datang nomor 1 mending nyapa saya. Iya, iya. Mbah Mondi ya. Terakhir Mbak ini tentang keunikan dari bakminya, bahwa ini kan katanya digoreng tanpa minyak. Iya. Itu gimana itu? Jadi- Maksudnya sama orang tertarik ke sini Iya. kan penasaran dengan wah, bakminya Mbah Mo tanpa minyak sih. Jadi kalau kita tuh jualan itu harus bisa membuat sesuatu yang beda dengan orang lain, ya kan? Ya. Seperti minum, ya. Kata Pak dosen, bahasa potong Iya. dulu. Kata dosen itu namanya diferensiasi rasanya. Kata kita kan harus beda dengan orang lain, lebih gampang ya. diterima. Harus beda dengan orang lain, ya. Orang lain masak bakmi pakai minyak goreng, saya tidak kenal minyak goreng, Ya. ya kan? Coba. Sana masak bakmi yang duduk di situ bau, orang masak bakmi enggak bau. Karena apa? bau. Tidak pakai minyak goreng. Ya itu. Jadi nggak ada hubungannya antri-antri minyak goreng, Pak mau Oh iya, nggak ada. santai. Apalagi di Jogja itu, wah minyak goreng langka, nggon kurang nganggo minyak goreng, nggak kayak gitu ya kan. Jadi rasa bingung, ya kan? Iya. Nah, ini.
harus kayak gitu. Keunikan kita itu satu, kita masaknya satu-satu. Masaknya Masak satu-satu. satu-satu. Jadi satu konsumen Iya. dimasakkan satu. Walaupun yang 100 orang itu kita masak satu-satu. Ya, karena apa? Kalau kita masak satu-satu itu kita jaga kualitas. Ya. Makanya kita sebut bakmi 2 jam. 2 jaman. Karena kalau nunggu antri 2 jam. Nah, Ada yang sampai 2 jam loh Iya. kalau ngantri di Jadi sini. nanti 2 jam Demi kualitas. Iya, itu. Kalau baru 1 jam jangan komplain. Ya. Harus kayak gitu. Harus punya kelebihan. Jadi nama Mbah Mo coba di mana ya? Saya berada di Batam, tanya ini. Ada di Makassar, Ya. ya di Medan, Ya. di Riau, ya Palembang, Lampung. Orang-orang kalau dengarkan saya seminar, ngantek omong Bali yo. Iya, udah selesai gitu Mbah Mo mau tanya jawab sampai jam 3 pagi saya kalau iya di luar Jawa. Ini kan saya tanggal 21 saya ada di Balikpapan Samarinda. Oh, Iya. Kalau jenis bakminya yang di sini ada 3 kalau nggak salah ya, Bang ya. Iya. Jadi Oh. bakmi kita itu 1 godong, Godong. 2 nyemek, 3 goreng. Ya. Apa? Iya, goreng. Jadi kalau spesialis di bakmi 2 jaman itu godongnya. Godongnya Iya. yang spesialis. Dan kita harus pakai telur bebek. Oh, telurnya bebek Iya. itu Bang. Satu-satunya bakmi yang bisa menghilangkan amisnya telur bebek Ya. itu hanya Mbah Mo. Ya. Coba boleh makan di mana-mana kalau telur bebek diopiak-opiak gitu amis sama enggak? Jadi amisnya aja enggak, bahkan baunya aja Iya, enggak. iya, Karena itu. ada rahasianya Iya. tadi ya. Terus di sini juga ada minuman spesial. Iya, Bang. tadi namanya minuman spesial yang kita ciptakan adalah seruni. Seruni. Seruni itu isinya cengkeh, kapulaga, kayu manis, jeruk, serai, jahe. Komplit. Komplit. Gulanya juga 2 macam. Ya. Gula Jawa sama gula batu. Jeruknya juga 2 macam. Jeruk peres sama jeruk nipis. Memang seger teman-teman. Saya Iya. tadi udah nyoba yang seruni. Kalau kita sih ngomongnya wedang ambyar karena rasa badan tuh langsung Iya. wah gemerges enak gitu tadi. Terus terakhir Bamo kan sering katanya anak-anak muda yang ingin lagi bisnisnya bermasalah apa itu ya Iya. agak sering Iya, ketemu. jadi makanya di sini saya kasih tulisan tempat konsultasi pengusaha kecil menengah. Nah, Dalam arti apa? Pengusaha kecil yang mereka itu sering pikirannya bukan banyak masalah, pikirannya buntu. tapi nggak tahu kemana Ya, mencari solusi harus kan bagaimana, gitu. harus bagaimana itulah yang perlu kita bimbing. Insya Allah ya. Yang kita tandaskan lagi satu, seorang pengusaha itu harus punya kekuatan satu apa? Selalu taat sama Allah. Itu Oke. aja kuncinya. Sholat tepat waktu di masjid itu nomor 1. Ya. Mungkin sholat duhanya, ya kan? Ya. Sholat tambahan lainnya. Makanya Mbah Mo punya komunitas apa jamaah juga ya di Jogja Iya, ya? Dari jamaah tahun 2 punya kita, 10 ya. tahun lebih gitu. Makanya yang di Magelang itu yang entrepreneur pondok pesantren, Iya. komunitas kita juga. Iya. Ya, kita ada di Pasuruan di pondok pesantren Al Yasini. Iya. Itu kita Punya juga komunitas bimbing ke juga. sana. Itu tadi teman-teman perbincangan kita dengan Mbah Mo. Sebetulnya kalau dikupas panjang ngobrol sama beliau itu bisa 4 jam, 5 jam, 6 jam dan selalu ada ide-ide bisnis baru, selalu ada solusi-solusi baru kalau teman-teman di bisnisnya menghadapi masalah. Nah, ini sebagai pengantar saja. Kalau teman-teman datang ke Jogja, kemudian jam 5 sudah santai, boleh coba ini bakmi 2 jaman atau bakmi Mbah Mo. Jadi ada 2 Iya. tempat di sini, boleh silakan dipilih. Tapi kalau mau konsultasi sekalian dengan Ya, boleh. Mbah Mo, itu ada di bakmi 2 jaman karena letaknya di tengah, di dalam lingkungan tengah kota Yogyakarta. Tapi kalau bakmi Mbah Mo Anda harus ke Bantul, masih 15 kilo dari sini. Tapi dua-duanya boleh Anda kunjungi. Itu dulu ya, jangan lupa kalau ke Jogja ke tempat bakmi 2 jaman 2 jaman. atau bakmi Mbah Mo dan ketemu Mbah Mo. Ini beliau dulu sahabat dekatnya Pak Bob Sadino, Bob Sadino, almarhum. ya. Foto-fotonya masih banyak dan sering manggung bersama dulu kalau seminar. Oke, doa saya untuk teman-teman semua, semoga bisnisnya lancar, mudah rezekinya dan sehat selalu. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga traveling, karena dengan traveling Anda akan ketemu tempat-tempat baru, ketemu dengan orang-orang baru yang pasti punya keahlian di bidangnya, dan dengan itu Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, inspirasi
inspirasi baru dan hikmah kehidupan yang baru. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya di Travel. Kita pamit dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wah, ya,